Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk hari baru yang kita boleh terima, anugerah pemberian dari Tuhan. Dan mari kita mengawali hari kita dengan kita datang kepada Tuhan, merenungkan sabdanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kekuatan, untuk kemurahan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hidup kami adalah pemberian dari Tuhan. Dan oleh karena itu kami ingin menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menolong kami, membentuk hati kami, untuk kami hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, di tengah dunia yang serba cepat, penuh dengan tuntutan, banyak saudara orang-orang terdorong untuk membangun hidup mereka di atas hal-hal yang kelihatan. Seperti apa contohnya? Karir, kekayaan, status sosial, prestasi, atau pencapaian-pencapaian pribadi. Namun saudara, seringkali ketika hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan itu mulai goyah atau bahkan hilang, banyak orang pada akhirnya apa saudara? Merasa hampa, merasa kosong dalam hatinya. Dan karena kehampaan atau kekosongan itu membuat akhirnya apa? Ya hidup seolah-olah seperti kehilangan arah. Apakah itu berarti bahwa hidup mereka dibangun di atas sesuatu yang fana? Bisa saja iya. Dan firman Tuhan pada pagi ini hendak mengingatkan kita kembali, menolong kita untuk bagaimana kita menata ulang atau membangun ulang fondasi kehidupan kita. Apakah hidup kita dibangun di atas hal-hal yang benar-benar bermakna, yang penting, yang kekal, atau kita hanya membangun fondasi hidup kita berdasarkan hal-hal yang sementara, yang bisa hilang, yang bisa tiba-tiba berubah dengan begitu cepat. Nah saudara, Rasul Paulus dalam bagian ini 2 Korintus pasal 4 ayat 18 mengajarkan prinsip hidup yang radikal dan penuh dengan kuasa. Di sana Paulus mengatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Di sini saudara, Paulus bukan sedang menolak realitas dunia fisik, tetapi ia ingin menekankan bahwa fokus utama orang percaya haruslah tertuju pada hal-hal yang bersifat kekal, bukan sekedar yang sementara. Dalam konteks pasal ini, Rasul Paulus sedang berbicara tentang yang namanya penderitaan, kesulitan hidup, kondisi fisik manusia yang bisa merosot. Namun alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, Rasul Paulus memilih untuk menaruh perhatiannya kepada kemuliaan kekal yang tak kelihatan tetapi sedang atau sudah disediakan oleh Allah. Ia melihat hidup ini sebagai bejana tanah liat yang mudah retak. Tetapi di dalamnya ada harta surgawi, yaitu Injil dan pengharapan kekal di dalam Kristus. Sudah di sini Paulus menunjukkan bahwa yang kelihatan dengan segala kesenangannya, atau bahkan sebaliknya dengan berbagai macam deritanya, kekayaan, kesuksesan, atau kegagalan, kelemahan, semuanya bersifat sementara. Sebaliknya ada hal-hal yang tak kelihatan seperti kasih,
iman, pengharapan, kebenaran, relasi yang intim dengan Tuhan, ini adalah hal-hal yang kekal. Dan seharusnya hidup kita dibangun berdasarkan hal-hal yang kekal ini. Bukan kepada hal-hal yang bersifat sementara. Relasi kita dengan Tuhan itu adalah satu hal yang kekal, yang akan menuntun kita, membawa kita ke dalam hidup yang kekal di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara, mari kembali kita merenungkan di atas apa atau apa yang menjadi dasar dalam hidup kita, ya, untuk kita membangun kehidupan ini. Apakah kita membangunnya di atas hal-hal yang bersifat sementara, yang bisa hilang, bisa rusak, goyah, dan seterusnya? Atau kita membangun hidup ini berdasarkan hal-hal yang kekal, seperti iman kita, pengharapan kita, kebenaran di dalam Kristus, kasih kita kepada Kristus. Memang hal-hal semacam ini dunia tidak pandang atau dunia tidak menghargainya. Tetapi saudara, perhatikan, ketika kita mengarahkan pandangan kita, ketika kita mau membangun hidup kita berdasarkan iman yang benar, yang teguh di dalam Kristus, saudara, apa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita, saudara, itu jauh lebih bernilai, jauh lebih bermakna dari apa yang dunia bisa tawarkan atau bahkan berikan. Oleh karena itu, saudara, mari bangun hidupmu, bangun hidupku di dalam hal-hal yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Inilah hidup yang sejati, hidup yang bernilai kekal. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan boleh mengingatkan bagaimana kami harus membangun hidup kami. Mampukan kami Tuhan, pimpin kami, beri kami hikmat, sehingga hidup kami sungguh memiliki hidup yang bernilai kekal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.